memang nggak semua smartphone yang ada di PS Store tuh kondisinya bagus. Makanya kalian tuh harus lebih teliti, lebih detail ngecek, barang-barang, ngecek smartphone-smartphone yang kalian mau beli itu lebih detail gitu. Dan dari gue sendiri juga gue agak nyesel karena hai, balik lagi sama gue Bayu Krisna. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan share pengalaman gue beli iPhone X di PS Store, dan gue bakalan share gimana pengalaman gue pakai HP iPhone X dari PS Store. Oke, seperti biasa sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like video ini kalau kalian suka sama videonya, dan jangan lupa share video ini ke teman kalian. Oke, kalau kalian udah siap, kalian udah ready, kalian udah subscribe channel ini, mari kita ke videonya. Let's go. Oke, yang pertama bakalan gue bahas adalah tujuan awal kenapa gue beli HP smartphone iPhone X ini di PS Store. Yang pertama yang jelas, lebih jelas banget karena ya emang harganya itu jauh lebih murah dibanding tempat yang lainnya. Dan kenapa gue pilih iPhone? Di sini gue pilih iPhone bukan untuk bergaya atau cuma untuk gaya-gayaan gue pakai iPhone gitu, enggak. Pertama gue pilih dari produk dari Apple ini karena emang performanya pokoknya udah nggak perlu diremehkan lagi produk-produk dari Apple ini untuk performanya. Kemudian gue nggak suka pakai smartphone yang lelet. Kadang-kadang kalau lelet kan kalau kita buka aplikasi loadingnya lama, kemudian kadang-kadang crash atau apa. Gue pernah ngalamin kayak gitu, dan itu bikin hal yang gak enak banget gitu kalau untuk pengalaman pengguna. Kemudian untuk performanya itu udah jauh dari ekspektasi gue. Jadi gue mau apapun, mau buka aplikasi berapa, multitasking berapa, kemudian main game-game yang HD itu masih bisa dihajar oleh iPhone X ini. So itu untuk tujuan awalnya kenapa gue beli iPhone X di PS Store, dan tujuan awal kenapa gue pakai iPhone. Nah, ini untuk bagian fisik iPhone X-nya cuy. Kalian bisa lihat. Gue di sini nggak akan bahas banyak-banyak karena masih lumayan bagus sih, 90%-an untuk bagian fisiknya. Cuma ini tempered glass-nya aja belum gue ganti, pernah pecah dan belum sempat gue ganti. Dan untuk bezel-bezelnya sih masih mulus ya, bisa dibilang masih mulus sih. Ini cuma bagian ini, bagian bagian speakernya agak kotor. Kemudian yang lain sih masih bagus ya. Tuh kalian bisa cek. Cuma agak kotor aja, belum sempat gue bersihin. Kemudian untuk fitur-fiturnya kayak tombol lock buat ngunci masih bisa. Terus Face ID bisa kok, masih lancar. Oke, untuk kemudian untuk volume up, volume down itu juga masih bisa. Dan untuk ini silent, masih bisa. Dan itu untuk fitur-fitur fisiknya dan masih berfungsi dengan baik gitu. Kemudian kita cek untuk kamera. Nah, untuk kamera nih pasti udah sangat bisa banget karena smartphone ini gue pakai untuk syuting, untuk ngerekam video itu dari smartphone ini cuy. Kemudian untuk Bluetooth bisa, kemudian WiFi bisa, kemudian untuk roaming data itu bisa juga. Dan untuk fitur-fitur yang standarnya kayak gitu itu masih bisa dipakai banget, masih aman, masih nggak ada untuk masalah-masalahnya. Oke, untuk koneksi internet WiFi sama roaming sih aman-aman aja, tergantung dari kecepatan internet kalian. Ya mungkin itu untuk bagian fisik di iPhone X dari PS Store ini nggak banyak yang nggak banyak yang kurangnya gitu, dan masih berfungsi dengan baik. Oke, itu tadi untuk bagian fisik dari iPhone X yang gue beli dari PS Store. Kemudian kita akan masuk ke bagian gaming test atau bagian tes performa untuk ngegame. Gue bakalan tes 3 game untuk iPhone X ini. Yang pertama, game yang bakalan gue tes adalah biasa gue mainin adalah Mobile Legends. Di sini emang gamenya nggak terlalu berat sih sebenarnya. Untuk settingan high, kemudian high frame rate-nya dinyalain, udah bisa dapet performa yang enak lah untuk dimainin, nggak ada delay-delaynya. Cuma kadang-kadang ada kayak patah-patahnya sendiri, itu gue nggak tahu entah dari gamenya atau entah dari smartphone-nya, gue juga nggak tahu. Emang tapi gue lihat kebanyakan orang pakai iPhone 11 juga, bahkan main Mobile Legends itu masih ada kayak patah-patah atau frame drop-nya. Kemudian yang kedua adalah game
yang sering gue juga mainin itu Call of Duty Mobile. Nah, kalau untuk Call of Duty Mobile ini itu bisa di set sampai high juga, tetap dapet, dan tetapi nggak dapet yang high frame rate atau 60 fps. Nah, khusus untuk Call of Duty Mobile ini gue bakalan setting grafiknya ke medium atau enggak ke low untuk dapetin mode high frame rate, karena kalau main game-game kayak gini nggak high frame rate tuh nggak enak banget. Jadi kadang-kadang ada musuh atau ada hal-hal yang mau nyerang kita itu nggak kelihatan gitu, atau kurang sensitifnya itu. Kemudian di setting high pun untuk Call of Duty Mobile tuh masih bisa. Nah, tapi ya untuk di setting ke high kalian nggak akan dapet mode high frame rate, dan itu bakalan ngabisin baterai kalian cepet banget dan bikin smartphone kalian lebih cepet panas. Kemudian yang terakhir adalah game Black Desert Mobile. Ini adalah game-game MMORPG kalau nggak salah genrenya. Ini gue suka banget game ini. Untuk detail karakternya oke, untuk detail tekstur, untuk untuk areanya, grafiknya itu emang bener-bener mantep banget. Dan di iPhone X ini gue dapet settingan yang rata kanan, jadi full max untuk settingan grafiknya, dan dapet resolusi yang tinggi, kemudian dapet mode high frame rate 60 fps. Keren banget kan? Nah, itu tadi untuk gaming test di iPhone X ini. Kemudian kita lanjut ke bagian garansi dan harga. Oke, kita udah masuk ke bagian garansi dan harga. Oke, gue jujur-jujuran aja, waktu beli iPhone X ini di PS Store tuh sekitar bulan sekitar bulan April kalau nggak salah. Itu harganya sekitar 9,8. Gue cek di Instagram tuh 9,8. Tapi waktu gue datang ke tokonya, yang di Tangerang, gue beli itu dapat harga sekitar 9,9, kalau nggak 9, mau hampir 10 juta lah kalau nggak salah. Dan ya lumayan lah harga segitu waktu di 2019. Kenapa harganya bisa beda? Di Instagram 9,8, dan saat lu ke tokonya di PS Store-nya itu bisa naik sampai 9,9, bahkan bisa nyampe 10 juta. Karena setahu gue waktu gue beli itu, gue lihat di Instagram kan 9,8 itu ternyata harga untuk batangan handphonenya aja, belum termasuk sama boxnya, belum termasuk sama headset. Gue beli itu dapet box, kemudian dapat headset, kemudian dapat kayak ya buku-buku manual lah kayak gitunya aja. Kemudian kita bahas untuk masalah garansi. Dan garansi yang dikasih oleh PS Store itu cuma 2 minggu. Itu nggak tahu unit, kalau misalkan ada kerusakan atau apa bisa langsung ganti atau apa. Gue juga lupa untuk nanya itu. Tapi selama 2 minggu setelah gue beli itu emang nggak ada kendala apa-apa saat gue memakai iPhone ini. Oke, sekarang gue bakalan bahas tentang yang lagi anget-angetnya, yaitu tentang IMEI. Gimana sih kalau IMEI yang lo beli, gimana sih HP yang lo beli dari PS Store dan kemudian IMEI-nya nggak terdaftar di kementerian, dan apakah HP lo itu bisa dipakai atau enggak? Pertama, gue denger berita ini juga deg-degan cuy. Jadi gue nggak tahu kalau misalkan nanti gue beli HP ini terus nantinya nggak bisa dipakai untuk nelpon dan segala macamnya, kan rugi kan. Tetapi setelah gue cek juga IMEI ini di kementerian, itu ternyata emang nggak terdaftar juga cuy. Jadi ya makin deg-degan dong gue. Tetapi setelah gue cek dan gue diemin beberapa hari, itu ada SMS cuy dari Kominfo-nya langsung ke HP gue, dan dia bilang bahwa IMEI yang ada di iPhone gue ini udah terdeteksi, udah terdaftar di database kementerian. Jadi ya gue seneng banget kan. Jadi ya HP gue bisa dipakai gitu, aman-aman aja gitu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, nih iPhone kalau gue beli dari PS Store, IMEI-nya aman gak sih? Kalau kalian mungkin belinya di tahun-tahun 2019-an mungkin masih aman ya. Nah, untuk sekarang mungkin gue juga nggak tahu informasi kelanjutannya gimana kalau kalian di 2020 ini beli iPhone dari PS Store. So itu tadi untuk kondisi fisik, kemudian kita udah gaming test, kita udah cek garansi, kemudian harganya, kemudian kesan-kesan apa aja yang gue alamin selama 1 tahun gue pakai iPhone X dari PS Store. Yang pertama, gue nggak nemuin kendala untuk bagian performanya. Dari pertama beli sampai sekarang itu masih mantep untuk performanya. Tetapi kekurangannya untuk baterainya. Gue waktu itu beli baterai itu kalau nggak salah health-nya itu sekitar 90%-an, dan sekarang udah tinggal 82%-an, dan cepet banget itu. Ya karena gue juga pemakaiannya untuk gaming, dan kadang-kadang gue sambil charger untuk sambil game, kemudian pakai power bank mulu. Kemudian yang kekurangan yang kedua adalah
smartphone ini tuh cepet panas cuy. Jadi kayak panasnya tuh lumayan banget gitu, sekitar 40 derajatan. Jadi kalau dipakai ngegame beberapa menit beberapa jam itu udah kerasa banget panasnya. Nggak tahu sih itu emang wajar dari si iPhone-nya kayak gitu atau emang produknya emang nggak bener gitu. Tapi ya selama gue pakai 1 tahun ini buat ngegame buat segala macam itu emang masih lancar-lancar aja gitu, dan nggak ngaruh untuk performanya. Oke, kemudian setelah gue pakai selama setahun ini rekomendasi nggak sih buat kalian beli untuk daily driver kalian pakai sehari-hari itu dari PS Store itu? Ya menurut gue sih ini pantas untuk dibeli gitu. Tapi kalian waktu beli smartphone atau beli device di PS Store tuh kalian harus lebih teliti, kalian harus lebih detail milih-milih produk yang ada di sana gitu. Yang pertama ya karena nggak semua yang ada smartphone di sana tuh bagus kondisinya. Kemudian kalian harus cek untuk fitur-fiturnya kayak kamera, untuk sound, untuk Bluetooth dan segala macam tuh pastikan itu bekerja dengan normal gitu. Kalau untuk kalian beli di tempat-tempat kayak PS Store ini, kalian harus lebih detail, kalian harus lebih jeli, lebih teliti untuk beli smartphone yang ada di PS Store. Oke, itu saran gua dan kesan gua selama pakai iPhone X dari PS Store ini selama 1 tahun. Dan ya gue cukup puas sama performanya, dan gue berharap banget iPhone ini bisa bertahan untuk 2-3 tahun atau bahkan 4 tahun 5 tahun lah. Smartphone ini bisa bertahan gak rusak ataupun ya masih bisa dipakai sama aplikasi-aplikasi atau game-game yang akan datang. Karena kan kalau untuk game-game atau aplikasi-aplikasi yang akan datang kan spesifikasi yang dibutuhkan kan semakin tinggi. Oke, mungkin itu pengalaman yang bisa gue share sama kalian. Gimana sih rasanya pakai iPhone X dari PS Store, dan gimana sih kondisi-kondisinya mulai dari fisiknya, kemudian untuk gaming test, kemudian garansi dan harganya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli HP atau lagi nyari-nyari smartphone yang agak murah tapi ya bisa dapat spek yang tinggi gitu. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang di bawah. Kemudian like videonya jika kalian suka sama videonya, dan share video ini ke teman kalian. So, gua Bayu Krisna, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.